17 supaya kita bisa penuh sukacita, hidupnya penuh dengan suka dan makarios. Katakan ini, saudara perhatikan, dengarkan baik-baik, saudara lakukan ini. Saya yakin hidup saudara akan makarios. Ya, makarios istilah, saya pakai istilah di Paniko nih, ya kan, berhasil, beruntung dan berbahagia itu kan beyond success, beyond success. Jadi lebih dari sukses. Ya, jadi istilahnya lebih dari sukses ya, bukan cuma berhasil, tapi juga menjadi berkat, berguna buat kerajaan Allah. Nah, ada 4 hal yang doakan apa? Pertama, Yesus berdoa agar kita bisa hidup untuk kemuliaan-Nya. Yang kedua, supaya kita bisa hidup dalam kesatuan. Yang ketiga, supaya kita bisa hidup dalam kekudusan-Nya. Yang keempat, supaya kita bisa hidup untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Katakan amin. Jadi dalam satu pasal saya simpulkan ada 4 pokok doa yang di sini kan. Nah, kita akan baca saudara natsnya Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama saudara. Yuk kita baca 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu Dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Kau. Saudara perhatikan ini ayat-ayat ini ya akan menjelaskan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Ya, untuk supaya saudara tuh nggak bingung dengan sesuatu yang sedang ramai di media sosial tentang Kristen progresif. Sudah pernah dengar nggak Kristen progresif? Saya tidak bahas, tidak akan ngomong Kristen progresif atau membantah dan lain sebagainya. Enggak, sudah banyak hamba Tuhan yang bicara ini. Tetapi dengan saya bacakan ayat ini, saya khotbahkan khotbah tentang doa Tuhan Yesus, saudara bisa nangkap bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Alkitab firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang dapat dipercaya. Nanti saya akan jelaskan saudara dalam khotbah ini. Dan bukti-buktinya bagaimana. Tidak ada nama lain. Nah, ini yang menjadi doa Yesus sebenarnya. Saudara, ya, kalau Yesus berdoa, itu memang benar-benar kenyataan yang ada. Firman Tuhan ini, saudara, bukan cuma kita bisa dengarkan di dalam suasana seperti ini. Ketika seseorang masuk dalam alam roh pun, firman Tuhan ini masih ada. Tadi saya akan jelaskan kesaksian saya ini. Ini kisah nyata semuanya. Ya, saudara. Jadi kita akan lihat ini doa Yesus. Pasal itu, ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ayat 3 ini dia. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi doa Yesus adalah mereka bisa kenal ini. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya saudara, masuk surga, dibebaskan dari hukuman api neraka. Saudara, karena kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal karena kita mengenal Allah. Katakan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Alkitab katakan Allah yang memanggil Abraham. Lalu Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disegani oleh Ishak, dan Allah yang disembah oleh Yakub. Dan Allah itulah yang kita kenal dalam nama siapa? Itu Allah yang benar. Katakan amin. Tidak ada nama Allah lain, saudara. Dan Allah yang benar ini sudah memberikan satu nama. Kisah 4 ayat 12. Ya kan? Kolong langit ini tidak ada nama lain yang atasnya kita bisa diselamatkan kecuali nama siapa? Nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Saya berdoa saudara tidak akan digoyahkan. Memang menjelang akhir zaman akan ada banyak pengajar-pengajar yang seolah-olah sepertinya dia tuh tahu kebenaran, tetapi dia mempertanyakan kebenaran yang akan menyesatkan. Makanya kalau kasih kita firman tentang apa? Mereka akan memegang ular dan minum racun maut. Ini bicara apa? Ular bicara orang yang menyesatkan.
menyesatkan. Racun maut ini adalah ajaran yang sesat. Orang dan ajarannya yang akan mematikan daripada orang yang mendengar dan mempercayainya. Hari ini kita akan belajar tentang pokok. Saya percaya inilah hidup yang kekal. Kata